Jadi kalau Anda merasa ini gasnya kok tidak cukup, silahkan timbang dulu. Timbang dulu tentu apakah ini sudah 8 kilo atau belum. Di Pangkalan ada semua timbangan. Mereka Diwajibkan. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan masyarakat? Peran sertanya, misalnya tabung LPG-nya sulit ditemukan atau ternyata LPG-nya terlalu naik, apa yang harus mereka lakukan? Kalau ada pangkalan yang menjual 25.000, 27.000, video saja baru kirim ke kami. Karena harga sebenarnya adalah 18.500. surat edaran dari Bapak Gubernur Sulawesi Barat. Surat edaran ini berisi tentang larangan pengguna LPG 3 kg. Larangan. Ini langsung loh, ini redaksinya larangan penggunaan LPG 3 kg bersubsidi. ASN, Polri, dan TNI. Nah, dari pangkalan ini stoplah di situ Dinas Perdagangan, karena kalau dia turun lagi ke pengecer, ke penjual itu sudah tidak bisa ya. Jadi sudah mereka bukan kewenangan harga, bukan kewenangan perdagangan. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ya, sahabat, kita sudah mendapatkan jawaban jika harga yang terjadi di masyarakat itu. Nah, kebetulan narasumber kita memang dari Dinas Perdagangan tidak memiliki kewenangan untuk memantau peningkatan harga yang terjadi ya di masyarakat itu. Oke, baik Ibu, pertanyaan kami selanjutnya. Kalau memang ini dikatakan bahwa ini adalah gabung 3 kg, tabung kilogram ini 3 kg bersubsidi ini adalah bantuan dari pemerintah karena ada kode subsidi di dalamnya, berarti menurut pemahaman saya bahwa ini memang tidak diperuntukkan untuk semua orang. Iya. Nah, siapa saja yang berhak? Tadi Ibu mengatakan bahwa ada rumah tangga dan ada UMKM. Untuk rumah tangga sendiri, siapa-siapa sih yang berhak mendapatkan subsidi 3 kg ini? Kalau untuk rumah tangga sendiri itu kan ada kategorinya. Iya, dan Bu. untuk pendaftarannya itu tidak di kami. Jadi itu melalui Pertamina, perpanjangan tangan dari Pangkalan. Jadi mereka sendiri yang seleksi. Jadi kami tidak seleksi terkait siapa-siapa. Tapi kalau untuk UMKM, setahu saya, nah, UMKM itu adalah yang masuk kategori UMKM adalah yang digunakan untuk memasak. Jadi warung-warung tapi dengan kapasitas kecil. Jadi bukan horeca, yang tidak termasuk restoran, hotel. Jadi ada kode KBLI-nya tersendiri itu kode asal 5602. Laundry nggak bisa sebenarnya, Bu. Oh, laundry juga nggak boleh Iya. pakai LPG 3 kg. Iya, yang makanya itu di situ Bu diatur di Permen nomor berapa kayak itu yang terkait ini Permen SDM nomor 37 kah nomor berapa itu diatur sendiri di situ yang berhak menggunakan gas LPG 3 kg. Dan ini kembali lagi bahwa penindakannya itu bukan di dinas kabupaten. Iya. Misalnya kalau ada temuan-temuan di lapangan, ternyata ada usaha laundry yang memakai ini, misalnya, kan tidak boleh ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau ada ditemukan dia memakai itu, penindakannya bukan di bidang itu. Bukan. Oke, itu kewenangan di Provinsi. provinsi. Oke, Ibu. Kita kembali lagi, selain UMKM, nelayan. Nelayan sasaran itu adalah nelayan yang terdaftar. Jadi dia kalau nelayan sasaran itu otomatis Bu, nggak perlu kita daftar, dia otomatis. Jadi kan dia yang pernah mendapat bantuan gas LPG, kapal yang menggunakan gas LPG itu yang dimaksud nelayan sasaran. Sama dengan petani sasaran. Petani sasaran itu yang pernah mendapat bantuan. Petani sasaran. Iya. Jadi tidak petani itu dia gunakan untuk rumah tangganya? Bukan, Oh, dia dia gunakan gunakan untuk biasanya kan untuk pertanian, misalnya untuk sawah, misalnya untuk sumur pompa. Biasanya seperti itu, tapi itu khusus untuk petani yang pernah mendapat bantuan. Jadi dia akan terdaftar sendiri kalau untuk petani sasaran sama nelayan sasaran. Bantuannya itu dari pusat ya? Dari pemerintah. Dari pemerintah. Iya. Dan ketika seleksi penerima bantuan itu dilakukan oleh kabupaten juga, bukan? Saya kurang tahu Bu kalau terkait dengan itu, karena bukan tupoksi kami. Oke. Ini hanya berbagi pengalaman ya Bu? Iya. Menurut pengetahuan Ibu? Iya. Tapi memang di Dinas Perdagangan memang tidak ada kewenangan untuk menunjuk UMKM ini yang berhak mendapatkan ini, nelayan Bukan. ini. Oh tidak ya? Tidak ke situ? Tidak ke situ. Jadi kami itu kan tinggal sesuai, kembali lagi bahwa kami pengawasannya itu karena adanya SK Bupati.
tentang penetapan head LPG 3 kg. Jadi ini karena adanya SK Bupati untuk memantau head Iya. 3 kg Iya. sampai di pangkalan. Kalau kita bertanya lagi, apakah ini kebijakan ini hanya di Kabupaten Mamuju aja? Atau di kabupaten lain juga sama kewenangan kabupaten, Dinas Perdagangannya seperti itu? Atau ini memang inisiatif Ibu Bupati sendiri? Ini kan turunan, kalau head itu turunan, turunan dari SK Gubernur tentang penetapan head, itu kan turunannya itu dibuatlah SK Bupati. Nah, makanya dari SK Bupati itu kita di SK Bupati itu kan dibagi-bagi per kecamatan itu beda-beda. Makanya dibuat lagi SK Bupati. Nah, disitulah kita pengawasannya. Akhirnya ada head itu ya, mengawasi sampai ke pangkalan ya. Iya. Nah, Ibu, kalau semisal ini di pangkalan, kan pangkalan yang melakukan pendaftaran ya? Iya. Melalui aplikasi. Masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi LPG 3 kg ini. Itu yang mengawasi pangkalan untuk melakukan registrasi itu siapa? Jadi kalau itu terkait dengan itu kami tidak tahu, Bu, karena kan itu kewenangan BPH Migas. Itu kan dari Pertamina sendiri, mereka yang tahu siapa-siapa yang dikasih masuk, sementara kami, jujur, kami sendiri pun tidak, untuk aplikasi Mersen, itu kami tidak ada akses untuk membuka, untuk melihatnya. Oh, gitu ya. Jadi kewenangan Pertamina tuh. Kewenangan penuh? Iya. Di pangkalan untuk melakukan pendaftaran? Jadi kewenangan, iya. Jadi Pertamina yang awasi. Oh, kayak gitu. Tapi yang tadi di awal Ibu mengatakan bahwa dari kabupaten mengusulkan ini, dinas mana tadi? Bagian SDA. SDA ya? Oh, jadi SDA yang melakukan pengusulan lewat dinas provinsi, dan yang melakukan pendaftaran adalah pangkalan. Nah, ini nanti kita akan cari benang merahnya, sahabat. Di mana nanti ketemunya nih, agar supaya apa yang diusulkan itu tidak ada selisih, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kabid Perlindungan Konsumen, bahwa ada selisih ternyata setelah melakukan itu ya, ada 1.000 ya, yang tadi 8.000, semisal sudah disampaikan bahwa setiap hari itu 8.000 tabung LPG, ternyata kebutuhan kita sekitar 9.000. Itu kan temuan perdagangan ya. Iya. Tapi setelah ada temuan itu, apa yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan di sini? Apakah temuan ini akhirnya ditutup aja kayak gitu, atau ada hal-hal atau usaha-usaha apa yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan supaya selisih ini bisa ketutup? Apa ada koordinasi dengan SDA barangkali? Yang jelas kalau untuk sekarang sih barangkali kita cuma berharap temuan kita ini nanti bisa menjadi usulan untuk tahun 2026 terkait penambahan kuota, dan mudah-mudahan tahun depan Kabupaten Mamuju lebih banyak lagi kuotanya. Amin. Iya. Jadi silahkan cek lokasi pangkalan resmi LPG 3 kg, silahkan cek di subsidi tepat LPG.mypertamina.id /info LPG 3 kg. Ini aplikasi untuk apa? Jadi kalau kita tidak tahu di pangkalan mana, itu ada dicek pangkalan. Oh, kita cek di pangkalan ini, pangkalan ini. Nah, sekarang yang menjadi persoalan sebenarnya juga bahwa masih banyak pangkalan yang tidak memahami bahwa kemarin-kemarin itu kan pembelian gas LPG 3 kg itu menggunakan masih ada batasan harus yang sekitar masyarakat sekitar. Nah, sekarang itu selama kita terdaftar di aplikasi Mersen, itu dimanapun kita bisa beli selama dalam wilayah Kabupaten Mamuju. Jadi kita bisa beli seumpama kita tinggal di Simboro, kita bisa beli di Jalan Mangga, kita bisa beli di pangkalan. Tidak mesti di pangkalan itu ya? Tidak mesti di pangkalan manapun. Terdaftar jadi, itu? Maksudnya kan ini terdaftar tidak berarti bahwa dia terdaftar di pangkalan itu menjadi ini. Jadi dimanapun dia bisa beli. Jadi sahabat, disampaikan bahwa jika Anda terdaftar di pangkalan si A, tapi besok-besok Anda mau membeli di pangkalan si C, itu boleh. Karena Anda terdaftar sebagai orang yang berhak untuk mendapatkan LPG 3 kg bersubsidi itu. Seperti itu ya. Jadi dimanapun Anda mendaftar, di pangkalan manapun Anda mendaftar, bukan berarti Anda harus beli di situ. Iya. Kayak gitu ya. Cuma ini kan masih banyak pangkalan-pangkalan ini juga mungkin menjadi persoalan sehingga terjadi kesannya langka, karena masih banyak pangkalan-pangkalan yang menggunakan dia masih sistem zonasi.
Makanya tadi Ibu sampaikan boleh sebenarnya. Iya, boleh sebenarnya. Contohnya itu di depan kantor kami itu setiap hari itu antri pembeli gas LPG 3 kg karena sudah tidak menggunakan sistem zonasi. Jadi siapapun berhak datang untuk beli. Boleh. Iya. Selama terdaftar di aplikasi Mersen itu. Iya. Itu kalau misal beli itu bawa HP berarti? Enggak, Bu. Jadi dia tetap harus membawa KTP. Jadi di KTP dalam satu KK itu satu orang yang terdaftar, KTP siapa yang didaftar itulah yang. Jadi setiap pembelian setiap pembelian gas 3 kilo kita membawa KTP untuk melihat nanti di pangkalan itu dia lihat terdaftar tidak. Nah, kalau dia terdaftar ya dilayani selama masih tersedia gasnya. Meskipun dia daftar dari pangkalan si A, Iya. ya, tetap seperti itu. Jadi sudah tidak menggunakan zonasi. Nah, dengan adanya pendaftaran pangkalan melalui aplikasi, pendataan ini melalui aplikasi, seharusnya sih sudah tidak ada zonasi lagi. Tapi ya tergantung pangkalannya juga mau. Iya, cuma terkadang pangkalan, ini seharusnya kan tidak perlu lagi. Harusnya sih nggak pakai zonasi lagi karena ini kan sudah jelas. Tapi memang dulu pernah pakai zonasi, Bu? Dulu pernah pakai, sebelum-sebelumnya kayaknya. Saya kurang tahu juga karena kemungkinan saya pada saat itu belum menjabat sebagai Kepala Bidang Perlindungan Konsumen. Tapi kayaknya pernah dulu juga, Bu. Tapi kalau Ibu di bidang perlindungan konsumen ini, memang tupoksinya Ibu kemana tuh? Misalnya kan ini saya konsumen dan kebetulan saya adalah masyarakat yang berhak untuk mendapatkan subsidi. Saya dilindungi Ibu dong? Sebentar, Bu. Di Dinas Perdagangan sendiri itu meliputi, di bidang saya itu sendiri meliputi pengawasan distribusi dan harga barang kebutuhan pokok. Yang kedua perlindungan konsumen, yang ketiga pengawasan meteorologi legal. Jadi kita itu di perlindungan konsumennya sebenarnya lebih kepada meteorologi legal. Meteorologi legal itu kenapa kita di pangkalan itu mewajibkan setiap pangkalan itu memiliki timbangan minimal 10 kilo. Jadi kadang kan ada berita juga bahwa itu yang saya beli gas tidak cukup 3 kilo. Tidak cukup 3 kilo. Berat bersih itu berat bersih sebenarnya gas 3 kilo itu 8 kilo. Jadi kalau Anda merasa ini gasnya kok tidak cukup, silahkan timbang dulu. Timbang dulu tentu apakah ini sudah 8 kilo atau belum. Di pangkalan ada semua timbangan. Mereka diwajibkan. Jadi tugas Ibu ya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen ya? Iya, diwajibkan. Jadi masing-masing masyarakat itu silahkan, jangan langsung ambil saja, jangan langsung nanti sampai di rumah baru koringan. Iya, upayakan jadi konsumen cerdas dengan cara menimbang dulu tabungnya, baru kita tahu ini isinya 8 kilo apa belum, apa tidak. Jadi konsumen cerdas. Nih pesan dari Ibu Kabid nih. Jadi konsumen cerdas. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ke pangkalan misalnya mau beli tabung LPG 3 kg, timbang dulu. Iya. Ya, karena kalau sudah sampai di rumah mau komplain nggak bisa lagi. Iya, nggak bisa sih sebenarnya, Bu, karena kalau pangkalan itu sudah ada perjanjian dengan pangkalan itu, kalau dibilang ini bisa dikembalikan ke pangkalannya. Oh gitu. Bisa pangkalan ganti. Tapi hal yang paling bijaksana adalah timbang, mendingan ditimbang di pangkalan tersebut. Iya, timbang dulu, dilihat dulu, cukup tidak 8 kilo. Harus 8 kilo, Bu ya? 8 kilo, Bu. Semua rata 8 kilo? Iya. Jadi saya sampaikan juga, kadang juga masyarakat bertanya, kenapa sih di setiap tabung itu terkadang ada besi plat? Besi plat? Iya, ada kan kadang besi plat menempel di kepalanya di atas itu, kadang ada menempel besi plat. Itu tujuannya sebenarnya untuk penambah berat. Jadi tabung 3 kilo itu berat bersihnya itu 5 kilo. Berat bersih tabungnya itu berat bersih 5 kilo. Ditambah isi menjadi 8 kilo. LPG-nya kan isinya 3 kilo. 3 kilo semestinya? Iya. Nah, fungsi besi tadi itu? Ini kan biasa tabung tidak cukup 5 kilo, makanya ditambahlah pemberat menjadi 5 kilo. Jelas, tabungnya tuh harus 5 kilo. Iya. Besinya. Pokoknya itu dalam tabung kosong itu harus 5 kilo. Dari setelah 5 kilo itu ditambah diisi 3 kilo, jadilah 8 kilo. Sahabat cerdas membeli. Jadi kalau tidak cukup ke 8 kilo, ditimbang memang nih. Kalau misal tidak cukup 8 kilo, kita rasa-rasa, kita angkat, kita rasa, oh ini kayaknya agak ringan.
Oh, ini ada tips ya dari Bu Kabit ya. Jadi diangkat dulu. Iya, Agak dilihat-lihat ganti. ganti. Kita lihat atau kita timbang. Karena masing-masing pangkalan itu kita wajibkan memiliki timbangan. Setiap pangkalan wajib memiliki timbangan. Setiap konsumen berhak untuk ngecek dulu 8 kilo atau tidak. Kalau nggak cukup 8 kilo, minta sama pangkalannya Untuk diganti. diganti. Jadi jangan pulang dulu. Bilang dulu ke pangkalan, saya nggak mau terima ini karena nggak sampai 8 kilo. Iya. Kemarin itu saya lihat ada berita, katanya ini gas saya baru 2 hari, 3 hari sudah habis. Nah, ini kan sebenarnya karena dari sininya. Seharusnya sebagai konsumen, sebelum mengangkat itu, timbang dulu. Apakah betul ini gas 3 kilo ini cukup 8 kilo atau tidak? Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan masyarakat? Peran sertanya, misalnya dalam hal kalau gas tabung LPG-nya sulit ditemukan atau ternyata LPG-nya harganya terlalu naik, apa yang harus mereka lakukan? Peran masyarakat itu? Peran masyarakat sih sebenarnya di sini kami minta kepada masyarakat untuk membantu kami mengawasi pangkalan-pangkalan dengan cara kalau ada kita temukan pangkalan yang menjual di atas head atau salah sasaran, penyalurnya salah sasaran, silahkan divideokan. Kalau ada pangkalan yang menjual 25.000, 27.000, video saja baru kirim ke kami. Karena harga sebenarnya adalah 18.500. Kalau masyarakat cuma mengatakan bahwa gas pangkalan di sana menjual 25.000 misalnya, 22.000 tanpa ada bukti, kami juga tidak bisa menindak. Tetapi kalau masyarakat mau membantu kami dengan cara memvideo pelanggaran sebagai bukti pelanggaran yang dilakukan oleh pangkalan, silahkan kirim ke kami. Kalau ada, jadi semuanya harus berbasis bukti. Iya. Saksi, jadi tidak mencemarkan nama baik orang juga, ya kan? Iya, jadi yang jelas kalau pelapor itu kami lindungi. Iya. Oh gitu. Iya, kami tetap tidak mengatakan bahwa ini, kami tetap melindungi pelapornya. Jadi dari Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju menyampaikan bahwa jika ada misalnya oknum pangkalan yang melakukan misalnya penjualan harga di atas 18.500, itu merupakan pelanggaran. Nah, kalau ini merupakan pelanggaran, sahabat semua berhak untuk menyampaikan aduan dan laporan sahabat semua ke Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju dengan catatan, 1, harus ada bukti. Buktinya berupa apa? Berupa video. Karena kalau hanya untuk laporan tertulis atau secara lisan tanpa bukti tidak juga kuat dan sulit untuk dia. Jadi kalau divideokan itu dilihat di video juga, oh ini pangkalan ini. Dilihat, diperlihatkan videonya ini pangkalan ini. Iya, jadi semua memang harus pakai bukti. Jadi jatuh-jatuhnya tidak fitnah. Jadi kita tidak memfitnah. Laporkan boleh, tapi harus ada bukti. Ya, yang jelas kita tidak sering memfitnah. Jadi kembali lagi sahabat, di ruang inspirasi ini kita tidak untuk menyudutkan satu pihak manapun juga, tetapi kita ingin mengklirkan semua hal apa yang ada. Nah, tadi kita sudah klirkan juga bahwa sebenarnya tupoksi Dinas Perdagangan itu di mana. Jadi kalau terjadi kenaikan harga di pengecer, itu bukan jobnya mereka untuk sampai ke pengecer itu, dan bukan jobnya juga Dinas Dinas Perdagangan untuk menindaklanjuti perbuatan, maaf kalau ada perbuatan curang di luar sana. Seperti itu Bu ya? Iya. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu? Silakan. Itu aja mungkin Bu. Oke, cukup sampai di ini situ. mungkin saya sampaikan sedikit. Bijaklah dalam menggunakan gas LPG 3 kg. Masyarakat terkadang kan ada kan pembagian, karena dengan adanya keterbatasan gas LPG 3 kg, maka ada pembagian untuk rumah tangga sebanyak maksimal 4 1 bulan. Untuk UMKM itu 10 1 bulan. Jadi bijaklah dalam menggunakan. Kalau sudah dapat itu, kalau sudah lewat dari 4, jangan makilah. Sudah cukup 4, nggak bisa dapat lagi? Nggak bisa kalau di pangkalan. Karena di aplikasi itu, di aplikasi Mersen itu terdata di situ berapa jatah kamu. Iya, cuma 4. Iya, jadi jangan bilang saya di pangkalan ini, saya mau pindah lagi ke pangkalan ini, supaya nggak bisa. Yang dimanapun, pangkalan manapun tetap jatahnya 4.
Ingat Ki, jatah tak per rumah tangga cuma 4. Jadi bijaklah memakai LPG 3 kg. Maksudnya kan kalau sudah melampaui dari 4 beralihlah ke 5,5 atau 12 kilogram. Kan ada edaran kemarin, edaran gubernur terkait larangan pengguna LPG 3 kg. Edarannya tahun 2023 ya yang masih Pak Sudang. Itu kan di situ untuk ASN, diharapkan Itu untuk pernah ada dikeluarkan oleh Bapak Gubernur? Pernah. Edaran nomor 25 tahun 2023. Tahun 2023 ya? Tapi Iya. sebenarnya daerah ini masih berlaku sampai sekarang? Masih berlaku. Masih berlaku? Iya. Sayangnya bukan kewenangan Ibu untuk mengawasi itu ya? Kalau untuk penindakan Enggak ya? enggak. Ya kan maunya kita tanya nanti kalau kedapatan mau diapain ini yang melanggar edaran gubernur ini Bapak Gubernur. Tapi bukan ke sana. Bukan. Oke. Edaran ini apa isinya, Bu? Pelarangan Jadi apa? pelarangan pemilik restoran, hotel, usaha binatu, usaha batik itu dilarang. Terus seluruh diharapkan juga kesadaran seluruh ASN, TNI, Polri untuk tidak menggunakan gas safety 3 kg. ASN, Polri, TNI, Iya. tidak boleh. Ini memang Edaran. ada tertulis ya edarannya ya. Iya. Oke, ini punya. Tapi ini bisa kita bilang resmi ya, sahabat semua. Soalnya ini di bawah loh ini apa namanya hasil print outnya nih. Hasil print out. Ini surat edaran dari Bapak Gubernur Sulawesi Barat per tanggal berapa nih ya? Yang jelas dia tahun 2023. Surat edaran ini berisi tentang himbauan atau larangan ya? Larangan Iya. langsung ya? Surat edaran tentang larangan pengguna LPG 3 kg. Larangan. Ini langsung loh, ini redaksinya larangan penggunaan LPG 3 kg bersubsidi. ASN, Polri, dan TNI. Terima kasih Ibu Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Ibu Andi Aceh Tendrisaung. Terima kasih atas waktunya, dan sahabat semua, kami yakin hari ini banyak informasi dan edukasi yang sahabat dapatkan dari perbincangan kita, dan nantikan podcast-podcast kami selanjutnya dengan topik-topik menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.